Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizatul Hikmah. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan tentang menjelaskan perbedaan dari beberapa diagram di bawah ini. Nomor 1 yaitu data flow diagram dan DVD level. Nomor 2 entity relationship diagram atau ERD. Yang ketiga yaitu use case diagram. Yang keempat activity diagram. Yang kelima class diagram UML. Selanjutnya, yang pertama yaitu data flow diagram. Pengertian dari data flow diagram sendiri yaitu suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan aliran data antara proses penyimpanan data, aliran data ke dalam dan keluar sistem. Fungsi dari data flow diagram yaitu merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Menggunakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data dimanipulasi sebuah sistem. Dengan nama lain, data flow diagram ialah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Simbol-simbol dari data flow diagram yaitu persegi yang dinamakan terminator. Fungsinya yaitu kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa organisasi, orang, atau sistem lain. Yang kedua yaitu proses, aktivitas yang mengolah input menjadi output. Kemudian ada tanda panah atau yang disebut data flow, aliran data pada sistem antar proses dan terminator serta antara proses dan data store. Kemudian di sini ada dua garis atau dinamakan data store, itu berfungsi untuk penyimpanan data pada database biasanya berupa tabel. Kemudian di sini ada contoh tentang penjualan online. Di sini ada sebuah proses penjualan online. Di sini ada customer dan manager. Customer ini memberikan input kepada proses yaitu penjualan online. Kemudian pada proses penjualan online mengeluarkan output dan akan diterima oleh si manager. Kemudian pada proses ini ketika proses sudah selesai akan di-outputkan kembali kepada customer dan customer akan menerima outputan dari proses tersebut. Untuk selanjutnya data flow diagram, kesimpulannya yaitu dari data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat suatu perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Nah, selanjutnya yaitu data flow diagram level. Pengertiannya yaitu merupakan penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan lain dengan aliran dan penyimpanan data. Di sini ada contoh dari sistem informasi penggajian. Di sini ada satu proses utama yang kemudian akan turun ke level 0. Di sini ada 3 proses. Pada level 0 ini ada 3 proses, yaitu yang satu pencatatan data, yang kedua perhitungan gaji karyawan, yang ketiga yaitu pembuatan laporan. Kemudian dari 3 proses ini akan diturunkan lagi ke level 1. Di sini level 1 proses 1 ada pendataan karyawan, pendataan jabatan, pendataan upah per jam dan lembur. Kemudian yang proses 2 level 1 proses 2 perhitungan gaji karyawan ini akan diturunkan lagi menjadi hitung gaji, cetak slip. Kemudian untuk proses yang level 1 proses 3 yaitu pembuatan laporan karyawan, pembuatan laporan gaji. Selanjutnya entity relationship diagram. Pengertian dari entity relationship diagram atau yang disebut ERD yaitu suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan berhubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Fungsi dari ERD yaitu sebagai bentuk permodelan basis data
yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi, contohnya rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini membentuk IRD atau juga disebut IRM, Entity Relationship Model. Jadi kita dapat memanfaatkan IRD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Kemudian pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan pada IR diagram, yaitu entitas, atribut, dan relationship atau relasi. Definisi dari entitas yaitu merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang seperti ini. Yang kedua yaitu atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut-atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Atribut disebut juga field. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips seperti ini. Yang ketiga yaitu relationship atau relasi. Hubungan antar entitas. Relasi ini digambarkan dengan simbol diamond seperti ini. Di sini ada contohnya. Di sini entitinya, ini atribut, dan ini relasinya. Next. Kemudian yaitu use case diagram. Pengertian dari use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Diagram use case tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Elemen pada use case diagram yaitu ada aktor. Aktor yaitu mempresentasikan seseorang atau sesuatu seperti perangkat atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Kemudian use case-nya sendiri adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga customer dan pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Kemudian yaitu association, menghubungkan link antar elemen. Kemudian ada include, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Di sini ada contoh pada use case di atas, aktornya adalah guru pendidik dan tenaga pendidik. Tugas-tugas dari setiap aktor ini berbeda-beda. Ini tugasnya berbeda-beda dan dicantumkan pada use case yang ada. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan tugas-tugas tersebut, ada include yang mengharuskan mereka untuk login ke dalam sistem. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu activity diagram. Pengertian dari activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang akan terjadi awal hingga akhir. Fungsi dari activity diagram yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di sini ada simbol-simbol dari activity diagram. Status awal aktivitas di sini ada yang hampir mirip dengan ERD, ada diamond. Tapi kalau di ERD itu diamond mendefinisikan tentang relationship. Tapi kalau di activity diagram dia mendefinisikan tentang percabangan. Ini percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Di sini ada contoh penjualan, memiliki 7 aktivitas yaitu masuk, tampil menu utama, kemudian akan diarahkan ke sini, kelola admin, kelola barang,
kelola pesanan, kelola transportasi, kemudian keluar. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu alur dari aktivitas sistem berawal dari aktivitas masuk menuju aktivitas tampil menu utama, kemudian dari aktivitas tampil menu utama menuju 4 percabangan decision, yakni kelola admin, kelola barang, kelola pesanan, dan kelola transportasi. Sebab dari keempat aktivitas tersebut mempunyai jalur yang sama ke arah aktivitas keluar, maka perlu adanya penggabungan untuk keempat aktivitas ini. Penggabungan dilakukan dengan cara menambahkan simbol join. Lalu dari join menuju aktivitas keluar, garis alur pada simbol join yang menuju ke arah aktivitas keluar cukup menggunakan satu garis saja. Selanjutnya yaitu kelas diagram UML. Pengertian dari kelas diagram UML yaitu visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan jalur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Di sini ada elemen dari kelas diagram UML yaitu class, attribute, operation, dan relationship. Di sini fungsi kelas diagram UML yaitu menjelaskan suatu model data untuk program informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan menggunakan kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi, serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis. Dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas, dengan cara memperlihatkan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Kelas diagram mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan antara berbagai komponennya. Di sini ada contoh dari kelas diagram UML. Ini adalah kelasnya, ini atribut-atributnya, dan ini adalah operasinya. Ini relasinya, ini penghubungnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu activity diagram. Pengertian dari activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang akan terjadi awal hingga akhir. Fungsi dari activity diagram yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di sini ada simbol-simbol dari activity diagram. Status awal aktivitas di sini ada yang hampir mirip dengan ERD, ada diamond. Tapi kalau di ERD itu diamond mendefinisikan tentang relationship. Tapi kalau di activity diagram dia mendefinisikan tentang percabangan. Ini. Percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Di sini ada contoh penjualan memiliki 7 aktivitas yaitu masuk, tampil menu utama, kemudian akan diarahkan ke sini, kelola admin, kelola barang, kelola pesanan, kelola transportasi, kemudian keluar. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu alur dari aktivitas sistem berawal dari aktivitas masuk menuju aktivitas tampil menu utama, kemudian dari aktivitas tampil menu utama menuju 4 percabangan decision, yakni kelola admin, kelola barang, kelola pesanan, dan kelola transportasi. Sebab dari keempat aktivitas tersebut mempunyai jalur yang sama ke arah aktivitas keluar, maka perlu adanya penggabungan untuk keempat aktivitas ini. Penggabungan dilakukan dengan cara menambahkan simbol join. Lalu dari join menuju aktivitas keluar,
garis alur pada simbol join yang menuju ke arah aktivitas keluar cukup menggunakan satu garis saja. Selanjutnya yaitu kelas diagram UML. Pengertian dari kelas diagram UML yaitu visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan jalur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Di sini ada elemen dari kelas diagram UML, yaitu class, attribute, operation, dan relationship. Di sini fungsi kelas diagram UML yaitu menjelaskan suatu model data untuk program informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan menggunakan kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi, serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis. Dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas, dengan cara memperlihatkan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Kelas diagram mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan antara berbagai komponennya. Di sini ada contoh dari kelas diagram UML. Ini adalah kelasnya, ini atribut-atributnya, dan ini adalah operasinya. Ini relasinya, ini penghubungnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.